Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Repost Resi Podcast. Seperti biasa awal-awal selalu dengan nada yang mendayu-dayu. Oke, kali ini seperti biasanya lagi akan mereview tentang film. Bisa dilihat di sini. Sudah effort banget kan, ada posternya. Kan? Ini salah satu film klasik yang ada di Netflix. Seperti biasa, kalau bingung-bingung mau nyari di mana sih ini film-film jadul hitam putih lama ini bisa nonton di mana kalian? Jawabannya seperti biasa ada di Netflix ya kan gitu. Ini salah satu film lama tahun 1960 kalau nggak salah ya kan. Itu tuh waktu itu kenapa sih ini kan sudah tertimbun di Netflix, si Resi nemu aja gimana caranya. Nah, ini tuh awalnya aku nyari di Google seperti biasa, film thriller epic sepanjang masa gitu kan. Aku cari gitu kalau nggak salah sih kata kuncinya kurang lebih kayak gitu. Dan itu tuh salah satunya film Psycho ini keluar. Dan aku lihat film jadul hitam putih kayak mau nonton tuh kayak nonton enggak gitu kan. Kayaknya kalau hitam putih tuh kayak kurang memanjakan mata. Waktu itu aku mikirnya sih kayak gitu. Ternyata enggak, Anda salah. Waktu itu tuh si Epic ya kan nyaranin buat coba aja nonton, bagus, ini dari novel dah bla bla bla. Mendengar hasutan itu jadi akhirnya nonton dan ternyata ya bagus sih gitu kan. Buat kalian penggemar film, ini tuh thriller psikologi lah. Mungkin di zamannya ini adalah pionir pertama film-film bergenre sejenis ini. Jadinya ini film wajib ditonton. Oke, kenapa ini agak spotnya kosong, sepi banget? Abang Gendang ini kenapa kosong gitu kan? Enggak, saya nggak sendirian pastinya. Seperti biasa selalu ada tamu tetap, ya kan? Selalu ada datang yang pergi, tapi ini selalu ada di sini. Coba mbaknya agak bergeser, tiba-tiba nah kan? Ya Allah, Namjun aku jatuh, ya kan? Ini nggak boleh kotor. Ini harus kalau kena tanah harus mandi kemang 7 rupa. Ya kan bantalnya Tian. Selamat datang Epi di Repost Resi Podcast seperti biasa ya kan. Mungkin para pendengar dan pemirsa yang lihat sudah muak, sudah bosan ya mohon maaf ya kan. Saya cuma temennya kebetulan ya ini aja. Sedih banget. Kasian sekali. Ya kan. Epi ngapain di sini? Nggak tahu. Tadi katanya mau dibeliin cilok, nggak jadi. Nggak jadi. Jadi bayarannya cuma cilok ya. Iya. Ini Epi coba lihat. Oh iya. Nggak tidak lihat effortnya ini gitu kan. Coba mungkin yang nggak lagi menatap layar, coba dilihat layarnya sebentar, walaupun mungkin agak kaget nantinya. Ini ada posternya. Kagetin kita. Oh, kagetin kita. Mohon maaf. Ini ada posternya Psycho. Ini seperti biasa, Evi akan jelaskan dulu sinopsisnya. Tolong dibuat yang singkat, padat dan tidak membosankan. Jangan kalau bisa jangan spoiler dulu. Oke. Ini bercerita tentang apa sih? Katanya tuh ini termasuk film psychological thriller yang epic di zamannya atau bahkan sampai saat ini. Kita coba ini ceritain tentang apa, mungkin buat pendengar juga Repost yang nggak tahu, mungkin bukan penggemar film thriller, bisa dilihat, bisa tahu ini tuh film apa. Jadi ini ceritanya, filmnya bercerita tentang seorang cewek bernama Marion. Dia membawa kabur uang bosnya. Iya. Oke, jadi tiru. Iya, sebesar kurang lebih $40,000 Amerika. Nah, karena dia itu sebenarnya pengen nikah sama pacarnya, tapi pacarnya tuh punya banyak hutang yang belum bisa lunas. Akhirnya dia nggak tahu kesambat setan apa gitu ya. Terus yaudah deh, gue bawa kabur aja uang bos gue gitu. Akhirnya dia bawa kabur. Nah, dalam perjalanannya itu dia sempat tinggal di motel. Singgah. Muka saya ketutup. Tolong ya. Esbel agak tulis sedikit ya, Esbel. Abang Gendang tolong ya. Oke. Jadi sampai mana tadi kan? Oh ya, dia tinggal di motel ya. Singgah lah ya. Ya, singgah di motel di perjalanan antara kotanya dia sama kota pacarnya. Emang beda kota ceritanya, LDR gitu. Nah, di tengah sana dia ketemu sama pemiliknya hotel. Pemilik hotelnya tuh seorang mamas bernama Mamas Norman gitu ya. Mas Norman ya. Bukan Norman yang bukan. Bukan dia. Norman di other Norman gitu ya. Nah, di situ masnya itu agak aneh gitu ya, gitu. Agak tingkahnya tuh emang agak-agak freak gitu. Dan berujung pada
ibunya. Jadi ceritanya itu memang ibunya si Norman itu bunuh si mbaknya ini. Oh. Itu memang dari awal sudah diceritakan gitu. Oke. Ini bukan spoiler ya, itu memang di awal cerita itu memang kayak gitu memang. Oke, ya. baiklah. Kemudian baru adiknya si Marion namanya Lila kalau nggak salah itu mencari ya karena dikasih tahu bosnya kalau dia nggak balikin uangku $40,000 tadi tak penjarain gitu. Oke, baiklah ya harus. Ya. Lila akhirnya berusaha nyari mati-mati nyari kakaknya. Karena dia tahu pasti ke tempat pacarnya kan. Terus dia pergi ke tempat pacarnya dan pacarnya bilang, "Loh, dia enggak kesini kok." Nah, dia mulai mencari-cari di manakah keberadaan Marion. Di mana? Di mana? Dia jadi nyanyi. Ini sebenarnya Acara apa? ini? Channel apa sebenarnya? Jadi itu. Gitu. Jadi ini ceritanya mencari Hachi yang tersesat. Oh, bukan. Hachi mencari ibunya. Bukan. Jadi ini si Lila mencari kakaknya. Iya, yang membawa kabur uang $40,000. Iya. Waktu zaman itu kayaknya udah banyak ya. Banyak lah ya. Iya. Udah banyak. Kalau di estimasi tahun 2019 kurang lebih sekitar 300,000 lebih lah. Oke. Dia. Wow. Nah, itu tuh. Tadi udah sinopsisnya. Jadi ini buat kalian yang penggemar film psychological thriller atau pemula lah. Ini tuh cukup bagus lah buat dilihat. Mungkin kalian yang nggak terlalu suka berdarah-darah tetap bisa ya nonton ini karena hitam putih kebetulan. Filmnya hitam putih. Terus seperti biasa setelah sinopsis kita ngomongin alur ya kan? Atau mau cast-nya dulu? Ini dulu aja. Kan ini kan kebetulan dari novel kan. Okay. Jadi ini novelnya. Sudah. Jadi kebetulan Epic juga sudah nonton novel. Nonton. baca novelnya. Oke, seperti Psycho ini ya. Sama ya. Karangan Robert. Aku nggak tahu bacanya gimana. Robert Bloch. Gimana sih bacanya? Robert Bloch. Yeah, the classic chiller. Tulisannya chiller, not thriller, chiller. And chill and kill. Ya, chill and kill ya, chiller. Jadi ada banyak perbedaan. Jadi aku mau sedikit perbedaannya aja sama cast-nya terutama sih. Jadi kalau untuk cast-nya di novelnya itu digambarkan Norman itu paruh bayi, hampir mendekati paruh bayi, 40 tahunan. Nanti aku mau komen sih masalah Iya. Dan saya nggak body shaming ya, cuma digambarkan di situ kayak badannya gemuk, kayak 40 tahunan yang nggak pernah keluar rumah gitu. Karena ceritanya memang ibunya Norman itu agak-agak sakit apa ya? Konservatif. Jadi orangnya tuh nggak pengen anaknya tuh keluar sama orang. Anak tunggal kan ceritanya. Anak tunggal nggak boleh keluar sama orang lain, nggak boleh pacaran gitu. Jadi harus tinggal di motel itu kan sebelahnya motel itu ada rumahnya dia kan. Harus tinggal di situ dan ngasuh apa sih? Merawat ibunya gitu. Ini ibunya tuh yang sebenarnya creepy banget di situ ceritanya. Oke. Terus. Nah, tapi di film itu Mas Norman jadi tiba-tiba kok ganteng banget. Terlalu tampan ya casting. Tolong Bapak sutradara castingnya terlalu tampan Bapak gitu jadi ya. kan John Perkin, Mr. Perskin kan namanya kalau nggak salah. Saya tidak tahu Oh iya. Tuhan ya nanti. Tuhan, ya sepertinya seperti itu. Iya kayak itu ini terlihat kurang well prepare ya kan gimana ya namanya Perskin. Itu tuh aku lihat pertama kali nonton walaupun hitam putih itu kayak iya buat di zaman itu tuh buat case apa istilahnya film-film thriller tuh wow. Ganteng. Iya, orangnya tuh charming. Istilahnya apa ya kalau ngomong tuh nyenengin, terus dianya juga kayak tipikal laki-laki lugu yang nggak tahu dunia luar gitu kan. Memang tipe-tipenya kayak matanya bagus, badannya juga bagus. Oh iya, itu lebih ke badan mbaknya sih kalau posternya yang dijual. Ya mungkin kalau tahun itu dan tahun 60-an tuh mungkin ya kita kalau mau filmnya laku ya memang harus menjual dan mini artis yang cantik walaupun hitam putih tapi tetap harus ini kan nggak yang seperti di novel mungkin kalau dijabarkan kayak di novel mungkin terkesan kurang menjual ya kan ya kan nonton ya terus untuk alur ceritanya kalau di novelnya itu namanya Mary bukan Marion tapi Mary novelnya, iya. Tapi tokoh yang lain Lila tetap Lila terus Normannya tetap Norman Bates tetap Norman Bates. Kemudian ada Sam tuh pacarnya si itu tetap itu. Oke. Sekarang kita ngomongin alur ya kan the toko case-nya
sekarang ngomongin alurnya. Menurut Epi gimana tuh? Kalau ngomongin alurnya itu pasti nyambung ke spoiler. Oh iya, boleh. Jadi enggak, jangan nanti ini sensasinya tuh malah yang di ending ya. Ini tuh bener-bener plot twist. Mungkin buat kalian penggemar film-film yang plot twist dengan ada plot twist yang banyak plot-plotnya gitu. Ini tuh mungkin sebenarnya kalau kita nonton sekarang ya kayak ya udah biasa, ya udah ada film kayak gini, tapi sebenarnya ini kan film awal nih. Kalau kita nontonnya mungkin kita tahun orang 60-an pasti ini film epic banget gitu. Kebetulan kalau tahun 60-an saya nggak mungkin nonton, belum lahir kebetulan. Ya mungkin kalau ibu bapak kita mungkin yang penggemar film-film Hollywood gitu kan, mungkin pernah tahu. Coba mungkin bisa ditanyakan buat pendengar ini, mungkin ada yang lahir di tahun 60-an atau sudah pernah menikmatin film ini di zamannya. Pasti kayak sensasinya beda gitu, karena belum tercekoki film-film sejenis itu yang film-film baru gitu. Apa sih mungkin selain alurnya, tapi bisa lah, tapi tolong jangan repot-repot ke spoiler ya. Kayak gimana ya? Kayak awal-awalannya deh. Awalnya fokus ke permasalahannya Mbak Marion sih. Ya, gimana dia di usia yang sudah cukup matang dan sudah punya pacar, tapi pacarnya kayak belum mau nikahin gitu karena belum ada biaya lebih tepatnya. Tapi mbaknya udah kadung aduh aku selak tua gitu, kebutuhan nih hanya pas ada kesempatan, karena kebetulan mungkin tempat kerjanya juga agak pressure gitu ya, jadi dia ketika dikasih kesempatan untuk bisa deposit uang, terus dia tiba-tiba kesambet gitu, terus iya kayaknya aku harus bawa kabur uang ini gitu. Oh ya udah, oke. Mungkin ini favorite scene pasti ada dong. Pasti mungkin di kalau di ending spoiler dong. Enggak yang sebelum ending. Apa ya? Aku dulu boleh nggak sih? Oh ya, aku dulu ya, karena banyak banget sih, lumayan, tapi yang nggak sampai spoiler, insyaallah, semoga ya kan. Yang pertama adalah yang aku suka itu scene-nya waktu pertama kali si Normalnya datang. Normannya datang. Dia kan turun dari rumahnya dia. Jadi tuh rumah sama motelnya tuh, rumahnya di atas, motelnya di bawah gitu kan. Rumahnya tuh epic banget, dan apalagi tuh tahun itu kan emang settingannya dibuat hitam putih ya. Jadi tuh gradasi warnanya tuh rumahnya kelihatan creepy tapi bagus gitu kan. Terus pas dia turun dengan siluetnya, terus tiba-tiba nyamperin mbaknya, ini mau ngapain? Soalnya kan di situ tuh ceritanya motel itu tuh lagi sepi lah istilahnya. Jadi kayak nggak terlalu banyak pengunjung yang datang, jadi sekalinya ada mbak-mbak di tengah-tengah malam gitu, nah mbak ini ngapain gitu kan, gitu sih. Itu terus sama adegan yang di kamar mandi. Adegan di kamar mandi bukan adegan aneh-aneh ya, ini waktu mbaknya mandi tiba-tiba ada ya ding gitu kan, jing gitu kan, ada yang bawa pisau tiba-tiba, itu kan nah itu menurutku yang paling epic. Itu bukan karena dia ditusuk-tusuk, enggak, tapi di situ tuh efek-efek film tahun itu yang jeritan khas, yang terus suara violin yang sing yang jeng. Jadi sound efeknya itu bener-bener yang kayak aku lihat itu tuh di kasur sampai kayak bener-bener fokus nonton, yang bener-bener aku liatin. Padahal ya secara warna ya nggak ada warnanya, terus darahnya juga ternyata pas aku tahu itu ternyata tuh dari selai coklat ya kan. Itu memang waktu itu tuh kayak untuk di film yang diputar di bioskop itu ya, itu jadi concern banget bahwa nggak boleh ada adegan kekerasan yang ditunjukin dan darah itu pas aku baca nih ya kan. Terus ya itu makanya filmnya tuh di film pertama yang ada adegan menusuk-nusuknya, tapi ya nggak terlalu terlihat jelas sih, tapi ya buat mungkin di tahun itu tuh udah menjadi dobrakan. Terus ada selai coklat yang seperti darah itu mengalir di bathtub gitu kan. Itu tuh waktu aku baca review yang lama-lama itu ternyata itu suatu terobosan. Jadi di zaman itu menurut pionir film-film noir ya, film-film hitam putih, film-film jadul yang cukup banyak pemasukannya dan cukup banyak dapat Oscar juga kalau nggak salah itu ada. Jadinya itu base-nya itu sih dua itu yang paling epic, si mamasnya turun dari tangga depan rumah ya kan, sama mbaknya yang di bathtub. Yang di kamar mandi, maaf ya itu. Itu menurutku epic. Dan terakhirnya sih banyak, tapi nanti jatuhnya aja. Kalau aku sih favoritnya jelas ketika si mamasnya itu, ini ending sih, cuma
pas part yang paling aku suka itu yang pas masnya menatap gitu, menatap terakhir kan jeng jeng jeng. Oh iya yang menatap itu kayak orang bilang itu tatapannya serem, tapi kalau aku bilang Iya. ganteng, gitu banget. kan ini termasuk bias ya kan, ini bias itu karena kecenderungan kita orang yang punya apa tuh istilahnya penjahat pelaku kriminal yang agak good looking itu jadi kita agak bias, aduh kasihan, aduh jahat tapi ganteng, no, tidak seperti itu Kisanak. Biasanya kan ada orang yang bilang orang ganteng mah bebas. Iya Tapi ya nggak boleh juga, Bambang. iya jangan gitu, tapi emang sih waktu itu juga aktornya ini itu tuh juga istilahnya berakting di luar ekspektasi, jadi tuh orang-orang tuh nggak kepikiran bahwa dia bakal memerankan Norman ini epic gitu lah istilahnya tuh dari tampang. Menurutku ya sebagai aku penggemar film thriller, psikologi thriller kayak gini tuh istilahnya tuh tatapannya tuh sama ini kayak murni, kayak gimana ya, walaupun kayak itu bukan kawaii ya, kawaii and kawaii kan agak-agak serem sama cute gitu kan, tapi apa ya, dia tuh kayak menyelami peran Norman tuh menurutku bagus gitu, apalagi yang adegan ini termasuk nanti tuh ada spoiler alert itu nanti ada adegan yang dia ngobrol kan sama si mbaknya ini di ruang tamu gitu lah. Di situ kan dia cerita tentang dirinya, terus ibunya, lingkungannya. Di situ tuh kelihatan kayak menggambarkan laki-laki yang polos gitu, yang kayak nggak anak rumahan, nggak pernah keluar rumah loh. Ya, tapi emang bener sih. Kalau di cerita di awalnya itu memang diceritakan ibunya itu yang jahat banget, jadi kayak kasar, suka ngomong kotor gitu. Kayak sakit jiwa itu ibunya banget. Sedangkan si Normannya tuh emang kayak iya bu, iya. Kasihan gitu ya anak-anak. Cucu kedinginan bu, gitu. Bu bukain pintu bu, cucu kedinginan gitu. Kayak gitu, emang kayak gitu. Ya kayak gitu kan. Tapi tuh emang itu sih. Itu juga sudah ada versi drama ya, series ada series. Iya, tapi aku cari di Netflix Indonesia belum ada series itu. Apa tuh judulnya? Bates Motel. Dan buat kalian yang tahu Charlie and the Chocolate Factory, ya itu bocahnya itu, aku pernah nonton sih itu satu episode tuh kayak, tapi sayangnya nih kayaknya ya aku terakhir cari di Netflix tuh belum ada si Bates Motel ini. Padahal seriesnya tuh pasti epic ya kan. Tapi sebenarnya nih si Psycho ini kan punya sequel ya, punya Psycho 1, 2, 3 sampai 4 kalau nggak salah. Tapi pas aku baca-baca reviewnya, sebenarnya di Netflix ada yang kedua sih. Tapi tuh kayaknya yang paling epic tetap yang pertama, yang hitam putih. Tolong buat kalian mungkin yang underestimate kayak aku awalnya kayak film hitam putih, aku harus nonton film apa ini gitu kan. Tapi enggak seriusan. Itu tuh harus ditonton. Terus kira-kira ada adegan yang bikin males nggak? Yang bikin males? Kalau aku ada soalnya. Coba. Kalau aku ada adegan yang bikin males karena adegan si Mbak siapa namanya? Aduh. Marion. Si Marion ini nyetir mobil. Itu tuh so boring. Jadi mungkin tahun itu tuh syuting dengan keadaan mobil berjalan tuh lagi hits sekali ya, istilahnya wah aku bisa nih buat kayak gini. Jadi itu adegan nyuting di mobil sambil jalan tuh kayak hampir setengah film cuma isinya aku cuma ngelihat mbak itu nyetir dengan pergolakan batin dan pikirannya menduga-duga bosnya akan nyari dia, terus kayak ya tipikal tahun itu tuh kayak ada sound effect-nya yang banyak sih, lebih kayak main sound effect yang jeng 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 jeng, jadi sering banget, jadi dikejar polisi jeng jeng jeng, dikejar ini jeng jeng, jadi setiap adegan tuh kayak lama-lama gak ini yang nonjolin mbaknya terus, ini gimana, mungkin bias pemeran utamanya kebetulan. Iya, pemeran utamanya, tapi ya gimana ya, terlalu menurutku adegan mobil itu terlalu panjang dan lama gitu. Aku sempet agak skip dikit sih karena terlalu kok nggak nyampe Karena mungkin ini pengen nunjukin juga bagaimana gimana seorang penjahat amatir ya kan? Iya kan, gimana caranya dia kabur dari kesalahannya dia, terus ya kayak awkward banget, jadi kan kayak pas tanya polisi dia juga kayak eto gitu kan, kayak kelihatan banget kayak nih orang mencurigakan banget gitu kan.
Mungkin kelihatan ya, mungkin para kalian mungkin yang penjahat profesional yang mungkin denger, nggak boleh. Jangan. Ya Jangan profesional mendengarkan podcastnya Resi. Ya Allah, jangan, aku kok ngeri jadinya. Jadi tuh di situ tuh kelihatan banget emang mbaknya tuh kikuk gitu ya. Mungkin karena ini crime pertama dia, jadi kayak suka salting. Diliatin polisi dikit salting, diliatin orang dikit salting, kayak ya emang sih namanya dulu juga salah. Jadi kamu akan membawa perasaan bersalah itu kemanapun kau pergi, menghantuimu siang, malam, pagi, dan besoknya lagi itu kan. Jadi di situ tuh actingnya tapi bagus ya aku akuin. Jadi kayak muka-muka, hah, what happened? Gitu, kayak muka-mukanya tuh yang kayak gitu, tahu kan? Apalagi buat kalian penggemar film-film noir nih. Terus itu kayak ini cukup epic lah buat tahun itu ya kan. Dan kita lihat sekarang tuh juga jadinya nggak kayak sinetron di tit gitu ya, jadi agak jeng itu nggak terlalu kayak gitu. Gimana tadi? Enggak, kayaknya epic mau ngomong sesuatu nggak ya? Kalau aku sih kayak nggak ada ini yang apa sih yang aku nggak suka gitu. Ya, Oke, ini kan udah. Terus seperti biasa, apakah ada pesan moral dalam film Psycho? Jangan nyolong lah. Gitu banget gak sih? Jangan nyolong lah. Istilahnya ya udahlah, jalan yang lurus-lurus aja ya. Kalau kamu udah dapat kerjaan, udah dikasih kepercayaan, kebetulan kan bosnya ini ngasih dia kepercayaan, depositin duit kan karena dia udah bekerja 10 tahun di situ kan. Jadinya kalau kamu udah dipercaya, ya mbok yo, jangan hilangkan kepercayaan itu yang berujung kau akan ya istilahnya begitulah, mati. Tambahan juga buat bos-bos yang kerja di luar sana, jangan terlalu sadis-sadis lah sama pegawainya. Kalau memang pegawainya sudah lama bekerja, sudah loyal gitu ya ibaratnya, ya kasihlah bonus-bonus. Jangan jadi budak korporat selamanya. Ya boleh sih, tapi istilahnya ya kita harus kesejahteraan karyawan tuh juga juga utama ya. Istilahnya kalau karyawan kita istilahnya seneng, terus kayak nyaman, loyalitas tuh akan berjalan seiringan kok sebenarnya itu. Banyak saya baca jurnal-jurnal juga, karena dulu studi saya juga sempat membahas itu. Jadi memang itu ada kaitannya gitu. Jadi kalau mungkin tertekan di pekerjaan, atasan yang mungkin tidak mendukung atau gimana, pembahasannya jadi serius nih. Ini kenapa jadi ngomongin kerjaan gitu kan. Tapi memang mungkin itu tuh bisa mempengaruhi kinerja karyawan kalian gitu kan istilahnya. Kalau bapakku bilang itu kalau misalnya pegawai atau karyawan itu sudah istilahnya perutnya kenyang. Ntar bapak Anda ini siapa memberikan? Iya, bapak saya adalah anak gembala, bukan dia. Bapak saya bikin bergerak di bidang apa? Punya karyawan juga atau gimana? Dulu pernah menjadi pegawai lah di beberapa perusahaan asing gitu terutama. Terus sekarang udah punya usaha sendiri. Nah, waktu zaman dulu bapak bilang kalau misalnya pegawai itu perutnya kenyang, terus juga cukup lah bisa mencukupi keluarganya, terus bisa menabung juga utamanya, mereka kan kerja juga dengan baik kok. Kak bayangin kalau misalnya kita kerja posisinya serba kekurangan, perut lapar, cicilan banyak, ya terus di tempat kerja juga bosnya pressure juga. Cenderung mereka berusaha untuk mencari pekerjaan sampingan. Nah, ketika mereka mencari kerja sampingan, ya fokus terpecah. Kalau fokus terpecah, ya mau nggak mau, performa kerjanya di kerjaan utamanya pasti akan menurun gitu. Ya. Seperti saya buat podcast ini ya, makanya cuma bisa di Sabtu dan Minggu. Sedih sekali. Tapi nggak apa-apa ya kan, karena ini termasuk hobi yang tersalurkan. Saya kalau enggak saya stres ya, kerjaan seperti itu stres, saya bisa mati muda bisa ini. Jadinya anggap aja ini podcast ini semoga yang dengar tuh juga terhibur ya kan, yang lihat juga. Jadi agak melupakan pekerjaan dan permasalahan yang ada sejenak selama mungkin sekitar 20 sampai 1 jam gitu kadang-kadang podcast isinya kan gitu. Tapi semoga dinikmatin. Itu tadi ya berarti hikmah di balik film Psycho ini kalau epic. Kalau aku sendiri selalu nggak penting, tapi ya ini mungkin penting di luar sana. Istilahnya pertama ya itu tadi, jangan nyolong. Apapun hidup lurus aja tuh susah loh. Hidup lurus susah, lo mau berkelok-kelok sendiri
itu lebih menyusahkan diri sendiri gitu kan istilahnya. Itu sih itu moto dan pedoman yang saya pegang. Istilahnya hidup lurus sudah cukup susah, jadi saya tidak akan membelok-belokkan setir kehidupan saya gitu kan gitu. Terus yang kedua, biasa jangan percaya siapapun. Oke, apalagi orang baru, orang asing, walaupun dia pria tampan, charming, rupawan dengan suara renyah. Aduh, kan suaranya tapi kalau aku di posisi mbaknya sih aku juga terlena juga. Terlena mungkin kan ya. Saya tuh bener-bener innocent. Jadi kan aku lihat laki-laki sekarang ya, terus kayak lihat film itu tuh kayak wah gitu, kayak cari di mana di tahun 2020 ini lelaki macam ini gitu kan. Kalau orang Jawa bilangnya utun, pria-pria utun. Ya pria-pria yang lugu. Yang kawaii. Iya gitu kawaii. Itu kan ini sorry agak creepy ya, maaf pendengar ya. Ini sudah mulai creepy terdengar. Jadi itu tadi, itu mungkin kita nggak bisa percaya kayak mbaknya ini juga kan kelihatannya juga ya baik ya, semua orang sih istilahnya jangan judge dari covernya lah, kita tetap harus waspada gitu kan, istilahnya tetap harus berhati-hati dimanapun berada gitu. Ya udah itu aja, mungkin ada yang ditambahin. Ini rating seperti biasa, bukan rating nilai, tapi ini cocok nggak dibuat nonton buat anak-anak? Tentunya tidak kalau saya, tentunya tidak. Tolong ini kontennya 18 plus, nanti mungkin untuk menarik itu nanti ada 18 plus gitu. Kita ngomongin apa sih? Nggak ngomongin apa-apa. Ini nanti malah diklik gitu kan. Tapi jangan. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, oke. Aduh, itu tadi kenapa? Gitu. Jadi ini cocok nggak sih buat anak di bawah umur? Enggak pastinya. Ya kan udah jelasnya masalahnya agak susah, psikologi thriller, agak mikir, agak berat. Happy sendiri? Sama dong. Ya sama ya kan. Tolong ya kalau misalkan mungkin kalau yang punya Netflix langganan bisa di mode anak-anak. Jadi kalau misalkan anak atau adik Anda yang masih di bawah umur bisa dikasih channel yang untuk anak aja. Jadi nggak tercampur dengan tontonan-tontonan untuk dewasa gitu kan. Ini bisa kok modenya dibuat mode anak gitu. Oke, rating sekarang 1 sampai 5. Nggak pakai lama, bungkus. Cepet. Cabai merah. Cepet. Kalau 5 itu terlalu sempurna ya. Iya. Ya udahlah. 5,49. 4,9. Oke. Aku juga sekitar 4,7 lah. Soal iya selisih dikit, tapi emang mungkin karena aku ya ini salahnya sih. Aku kan udah pernah lihat film-film yang plot twistnya lebih ini, tapi buat aku balik lagi aku lihat tahunnya ini patut diapresiasi. Mungkin film-film sekarang terpatoknya atau istilahnya berkiblatnya sama film-film ini. Sutradaranya pun banyak dapat pujian juga. Alfred Hitchcock tuh dia selain bikin ini yang booming ini, Psycho, juga dia bikin The Bird. Yang cerita tentang burung-burung terbangan yang bikin aktrisnya stres akhirnya itu. Terus kalau nggak salah dia juga penulis novel anak kok. Selain sutradara dia juga punya karya tulis anak-anak, novel anak. Jadi tadi udah sekilas lumayan panjang, ini sudah mau 30 menit untuk review Psycho, dan mungkin kita padukan dengan bukunya juga. Mungkin kalian bukan yang suka baca bisa sebentar lihat ke layarnya dulu. Nah, nih bukunya nih. Ini berbahasa Inggris ya. Jadi bisa sambil belajar gitu kan. Ini tapi ceritanya seru. Ceritanya bisa dibilang cukup otentik kan, biasanya beberapa novel kan, beberapa film yang dari novel ceritanya agak fail di filmnya, tapi di sini aku bilang ya 90% lah mirip sama otentik ya. Buat kalian yang suka baca mungkin bisa baca dulu novelnya baru nonton filmnya, atau mungkin kalian malas baca ya udah nonton aja di Netflix udah ada. Terima kasih Epi sekali lagi udah bantu seperti biasa selalu menerangkan buku dan film. Makasih banget buat pendengar juga, makasih udah dengerin ini sampai habis. Mungkin yang cuma mendengar suaranya juga makasih. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau misalkan kalian suka, kalau nganggap ini agak bermanfaat gitu kan, cukup menghibur, bisa like, atau kiranya bisa subscribe karena subscribe itu gratis ya kan, seperti biasanya aku nggak pernah ngomong ini, tapi ya terserah lah, kalau subscribe itu terserah, tapi kalau untuk like mungkin sebagai apresiasi tombol like. Oke, sekian dulu, makasih buat Epi juga, buat pendengar, buat penontonnya juga. Oke, dadah, ciao.